Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Today we're gonna discuss about simple future tense. Di sini simple future tense memiliki arti sebuah tenses yang menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa atau waktu yang akan datang. Di sini simple future tense terdiri dari dua struktur kalimat atau dua bentuk. Yang pertama bentuk nominal dan yang kedua bentuk verbal. Alright, sebelum kita membahas tentang bentuk nominal dan bentuk verbal, di sini Miss berikan mapping dari simple future tense. Di sini kalian bisa melihat ada 3 tenses utama yang biasanya kalian pernah pelajari. Yang pertama bentuk past atau bentuk lampau, kemudian present, kejadian yang dilakukan berulang-ulang, kemudian future, kejadian yang akan datang. Alright, di sini untuk hari ini kita akan mempelajari yang namanya future tense di bagian ini. Alright, next. Pertama kita akan mempelajari apa itu bentuk nominal. Nah, di bentuk nominal ini kita tidak menggunakan kata kerja. Di sini menggunakan selain kata kerja. Jadi intinya kata kerja tidak dipakai untuk bentuk nominal. Lalu pakai apa, Miss? Kita lihat di formulanya. Yang pertama bentuk positif. Bentuk positif dari bentuk nominal simple future ada subject plus shall atau will plus be plus kata sifat atau adjective, kata benda, dan kata keterangan. Ini bisa salah satunya digunakan. Nah, alright, untuk bentuk positif, dia tidak menggunakan kata kerja ya. Jadi, dia menggunakan kata sifat, kata benda, ataupun keterangan. Kemudian untuk bentuk negatif, di sini ada subject, shall atau will, plus not, plus be, plus kata sifat, kata benda, atau keterangan. Nah, perlu diperhatikan penempatan not-nya itu berada di antara shall atau will dan be. Di antaranya ya, bukan setelah be, tapi di antara shall or will dan be. Oke, sampai sini aman? Next, di sini ada bentuk interrogatif. Berarti shall atau will berada di depan dari subject. Kemudian diikutsertakan dengan be, lalu kata sifat, kata benda, atau keterangan plus question mark, jangan lupa. Nah, perlu diperhatikan lagi ya, nominal tidak menggunakan kata kerja, tapi menggunakan kata sifat, kata benda, ataupun keterangan. Alright, di sini kalian untuk bentuk pertanyaan, kalian bisa menjawab dengan yes, subject plus shall or will, atau no, subject plus shall or will plus not. Sampai sini paham ya untuk menggunakan menjawab pertanyaan dari bentuk dari interrogatif. Alright, di sini ada catatan sedikit. Yang pertama, shall bisa digunakan untuk subjek I dan we. Kemudian, will bisa digunakan all subject. All subject ini maksudnya bisa I, you, we, they, he, she, it. Alright, sampai sini aman ya. Will bisa digunakan all subject. Next, for example. For example, in positive form, di sini ada kalimat she will be in the school tomorrow morning. Dia akan berada di sekolah besok pagi. Nah, ini adalah subject, she subject will be in the school tomorrow morning. Alright, untuk latihan silahkan rubah bentuk positif ini menjadi bentuk negatif dan interrogatif. Sampai sini paham? Alright, kita lanjutkan. Nah, kemudian bentuk verbal. Kita sudah mempelajari tentang bentuk nominal, sekarang bentuk verbal. Untuk bentuk verbal, di sini kita menggunakan kata kerja. Nominal tidak menggunakan kata kerja, verbal menggunakan kata kerja.
Alright, untuk formulanya bentuk verbal simple future di sini ada subject, shall or will plus verb bentuk pertama plus object or complement. Nah, di sini setelah shall or will, di sini ada tambahan kata kerja bentuk pertama. Untuk negatifnya kita ada subject, shall or will plus not plus verb one plus object atau complement. Nah, untuk not-nya berada setelah shall or will. Pasti not selalu ada ketika ada bentuk negatif. Alright, for the next one we have interrogative formula shall or will plus subject plus verb one plus object or complement plus question mark. Nah, di sini shall or will untuk interrogatif selalu berada di depan subject. Sampai sini paham ya? Kalau masih bingung silakan tuliskan di kolom komentar. Alright, untuk menjawabnya biasanya ada ya, yes, subject plus shall or will, no, subject plus shall or will plus not. Nah, perlu diperhatikan, untuk setiap pertanyaan yang di depannya itu to be, entah itu shall or will, is, are, pasti jawabannya antara iya atau tidak. Nah, gitu ya. Alright, for example, di sini ada bentuk positif, kalimat positif dari bentuk verbal. I will write a letter for my mom tomorrow. Saya akan menulis sebuah surat untuk ibu saya esok hari. Nah, silakan untuk latihan rubah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif, kemudian interrogatif. Silakan disesuaikan dengan rumusnya. Sampai sini aman ya? Alright, di sini untuk mempermudah, apakah kalimat tersebut bentuk past tense kah, present kah, atau future kah? Untuk simple future di sini ada time signal, ada tomorrow, next week, next, or tonight. Nah, di sini untuk yang titik-titik, di sini kalian bisa mengganti dengan next year, or next month, or next day, depends on the sentence. Right? Sampai sini aman? Alright. The next one. Di sini ada extra notes. Di sini kalian perlu perhatikan untuk extra note. Bla 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 bla, going to artinya sama dengan will. Jadi ketika kalian menemukan kata going to, berarti artinya itu sama seperti will. Hanya saja will di sini tidak memerlukan tambahan apa-apa di depannya, sedangkan going to memerlukan tambahan to be di depannya plus subject di depannya. Misalnya di sini ada to be is, am, are. Nah, biasanya is, am, are digunakan untuk membantu kata going to memiliki arti seperti will. Tapi perhatikan juga subjeknya, apakah he, she, it, I, you, we, they. Nah, perhatikan ya. Silahkan dipahami, jika masih bingung silahkan tulis di kolom komentar. Alright, di sini ada simple future. Di sini terbagi dua, ada will, kemudian be going to. Di sini untuk will, di sini menyatakan sebuah prediksi. Contohnya, the sun will rise at 7 a.m. I think the conservative win will the next election. And then untuk will juga bisa digunakan sebagai promise atau janji, request, refusal, or offers. For example, I'll help you with your homework. Saya akan membantumu dengan PR-mu. Jadi will bisa digunakan untuk prediction, promise, request, refusal,
offers. Atau juga bisa digunakan sebagai future conditional. Jadi di sini mengira-ngira. If it doesn't rain, we will go to the park. Jika tidak hujan, kita akan pergi ke pasar. Ke taman. Sampai sini aman ya, park, taman. Di sini untuk first conditional. Nanti kita pelajari tentang conditional sentence. And then be going to, di sini untuk menyatakan planning dan intentions. For example, we've run out of milk. I know, I'm going to buy some. Nah, perhatikan ya, be ini bisa menggunakan am, is, are. Di sini untuk to be am, subjeknya I. Nanti ketika kalian menggunakan are, pastikan di sini subjeknya you, they, we. We are going to buy some. You are going to buy some. Nah, sampai sini aman ya. Kemudian be going to juga menyatakan future prediction, sama seperti will. The sky is getting darker and darker. Langitnya semakin gelap dan gelap. Intinya semakin gelap. Sepertinya akan turun hujan. It's going to rain. Sepertinya akan turun hujan. Nah, sampai sini prediction ini sebagai kira-kira kemungkinan akan turun hujan. Alright, sampai sini silakan dipahami. Dan ketika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ataupun hubungi di Google Classroom. Alright, Miss Kira, kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you in the next meeting. See ya.